Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari kelas MJ701 dengan mata kuliah Riset Keuangan Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait review jurnal internasional. Dalam ini adalah dengan judul jurnal COVID-19 and the United States Financial Markets Volatility. Oke, sebelum itu saya akan pengenalan dulu untuk jurnalnya. Jadi judul jurnalnya adalah COVID-19 and the United States Financial Market Volatility. Indonesia adalah Claudio Tiberio Albulescu. Tahun terbitnya 2021 dengan jurnal penerbit adalah Finance Research Letters. Oke, untuk latar belakangnya yaitu dampak COVID-19 terhadap volatilitas pasar keuangan AS. Penelitian ini meneliti terkait dampak dari pandemi COVID-19 terhadap volatilitas pasar keuangan di Amerika Serikat, khususnya pada indeks S&P 500. Penelitian ini meneliti bagaimana pengumuman resmi kasus COVID-19 global dan khususnya terjadi di Amerika Serikat, serta rasio kematian yang memengaruhi fluktuasi pasar selama krisis global pertama. Penelitian ini menyoroti kontribusi utama terhadap literatur yang berkembang tentang ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan implikasinya terhadap sistem keuangan. Ya, untuk pembahasannya, jadi COVID-19 yang terjadi dan menyebar di Tiongkok lalu ke penjuru dunia menimbulkan krisis kesehatan yang secara global. Ratusan juta orang kehilangan nyawa terkait virus ini yang dilaporkan di tingkat global. Pada saat yang sama, pasar saham juga mengalami guncangan beberapa kali dan juga volatilitas saham yang terus meningkat seiring dengan ketidakpastian kapan berakhirnya COVID-19. Baik statistik global maupun AS, termasuk pengumuman kasus baru dan rasio kematian, secara signifikan meningkatkan volatilitas keuangan di Amerika Serikat. Data global memiliki efek yang lebih kuat pada realized volatility atau RV, atau volatilitas yang direalisasikan pada indeks S&P 500. Perlawanan dengan penelitian sebelumnya, Economic Policy Uncertainty atau EPU atau ketidakpastian kebijakan ekonomi tidak memiliki efek yang signifikan pada volatilitas keuangan selama pandemi. Ini menunjukkan bahwa ketidakpastian yang diinduksi oleh COVID-19 mengalahkan ketidakpastian terkait kebijakan selama periode ini. Berikut adalah analisa datanya. Jadi ini adalah grafik pengaruh rasio kematian atau fatality ratio. Untuk rasio kematian di AS, rasio kematian global memiliki dampak yang lebih terasa daripada data spesifik AS. Untuk rasio kematian global, rasio kematian yang lebih tinggi di tingkat global dan AS secara positif mempengaruhi volatilitas. Oke, untuk metode penelitiannya, sumber datanya adalah statistik harian COVID-19 yang berasal dari laporan situasi WHO. Lalu pendekatan empirisnya adalah menggunakan regresi ordinal squares, digunakan untuk memperkirakan dampak kasus infeksi baru dan rasio kematian terhadap volatilitas, yaitu dan juga dua model dianalisis, yaitu model pertama dampak data global pada volatilitas keuangan AS, model kedua dampak spesifik AS terhadap volatilitas keuangan. Nanti ketidakpastian kebijakan ekonomi atau EPO dimasukkan sebagai alat kontrol variabel. Lalu analisis robust least squares menyempurnakan hasil ini untuk mengelola data keuangan secara efektif. Ini adalah tabel pengumuman pertama pengumuman kasus baru COVID-19 dan volatilitas keuangan. Dan tabel kedua adalah rasio kematian COVID-19 dan volatilitas keuangan. Dan ini ke tabel ketiganya, yaitu pengumuman kasus baru COVID-19 dan volatilitas keuangan terhadap hasil ketahanan. Dan tabel keempat yaitu rasio kematian COVID-19 dan volatilitas keuangan terhadap hasil ketahanan. Nah, dari data tersebut, kita menghasilkan hasil uji empiris dengan pendekatan OLS, yaitu untuk metrik kasus infeksi baru. Pada model 1, yaitu dampak global positif signifikan. Dan model 2, yaitu dampak pada AS positif signifikan. Untuk rasio kematian, untuk model pertama positif signifikan, dan juga model kedua positif signifikan. Terkait IPU, model 1 tidak penting dan model 2 tidak penting. Dan IR2 atau pengaruh globalnya, model 1 bernilai 0,877 sampai 0,879, sedangkan model 2-nya mencapai 0,523 sampai 0,524. Hasil uji empiris dengan pendekatan OLS, yaitu matriks kasus infeksi baru dengan model 1 dampak global positif kuat, dan model 2 dampak KS positif. Rasio kematian sedikit positif dan model 2 sedikit positif. PPU-nya model 1 tidak penting, dan model 2
tidak penting. Nah, hipotesisnya, analisis RLS temuan ini dikonfirmasi menggunakan analisis Robust Least Squares atau RLS untuk memperhitungkan outlier dalam data kasus COVID-19. Hasilnya tetap konsisten di seluruh kasus global dan khususnya AS. Hubungan COVID dan volatilitas keuangan. Hasil ini memvalidasi hubungan positif antara perkembangan COVID-19 dan volatilitas pasar keuangan. Jadi kesimpulannya, volatilitas yang diusi pandemi, ketidakpastian COVID-19 terus berlanjut secara signifikan memperkuat volatilitas keuangan AS. Dampak global, data COVID-19 global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap statistik spesifik AS. Menekankan keterhubungan sistem keuangan global. Dan selanjutnya ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian kebijakan menjadi kurang relevan karena gangguan terkait pandemi mendominasi respons pasar. Nah, lalu untuk sarannya, dari penelitian ini akan mengaruhi pembelajaran terkait volatilitas keuangan, khususnya di pasar keuangan. Maka dari itu, manajemen risiko harus diperkuat agar bisa meningkatkan strategi yang dengan lebih memahami volatilitas dan potensi efek dampak global yang bisa terjadi kapan saja pada pasar keuangan. Saya mungkin cukup dari saya. Terima kasih.